Anak dari wanita ini menderita leukemia. Dia menjual dirinya kepada seorang pria seharga $300.000. Awalnya, itu hanya untuk 1 malam. Tetapi setelah 1 malam berlalu, pria itu terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah Sarah mendapatkan uang itu, dia segera membayar biaya operasi putranya. Untungnya, operasi putranya berjalan dengan baik. Tetapi ketika dia mengira semuanya berjalan dengan baik, saudara Qiang menyuruhnya untuk menemaninya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Meskipun dia sangat ingin bersama putranya, tetapi untuk mencari nafkah, dia harus bisa mengikutinya. Yang dia pikirkan di pesawat hanyalah tentang putranya. Saudara Qiang terus mengujinya. Dia ingin tahu orang seperti apa dia. Sarah sama sekali tidak ingin berbicara dengannya, dan hanya berbicara dengannya tentang pekerjaan. Karena kemampuan profesional Sarah, proyek ini berhasil ditandatangani. Qiang memeriksa waktu dan mengundang Sarah minum untuk merayakannya. Namun ditolak oleh Sarah, menghadapi temperamen dan kesombongannya sendiri. Tidak ada wanita yang akan menolaknya. Segala macam perilaku Sarah membuat Qiang benar-benar tidak dapat memprediksinya. Melihat perilaku Sarah yang berbeda, dia berencana untuk mengajaknya secara langsung. Tetapi Sarah berbalik dengan marah dan meninggalkan Qiang. Qiang sangat terkejut. Mengapa ini tidak berhasil? Saat ini, Sarah sudah mengemasi barang bawaannya dan akan pulang sendirian. Qiang melangkah maju dan menghentikannya. Dia meminta maaf atas apa yang baru saja dia katakan, dan mengatakan bahwa tidak ada penerbangan sekarang. Jadi dia meminta Sarah untuk tinggal dan kembali bersama besok. Di pesawat, Qiang mau tidak mau bertanya, "Mengapa kamu setuju untuk pertama kali?" Tapi Sarah tetap bungkam. Dia tidak mau memberitahu tagihan pengobatan putranya. Setelah turun dari pesawat, Sarah bergegas ke rumah sakit dengan membawa barang bawaannya. Saat ini, putranya baik-baik saja. Kemudian dokter datang dan berkata, operasinya berhasil, dan tidak ada penolakan dari sumsum tulang yang baru. Begitu Sarah mendengarnya, dia memeluk ibunya dengan bahagia. Selama penyakit putranya bisa disembuhkan, semua yang dia lakukan sangat berharga. Pada saat yang sama, Qiang sedang duduk di kantor dengan mata tertuju pada ponselnya. Dia ingin menghubungi Sarah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, saudara baiknya datang. Melihat Qiang tidak bahagia akhir-akhir ini, dia mengusulkan acara amal kepada anak-anak. Biarkan mereka bersama untuk menghadirinya. Qiang juga setuju, karena begitu dia bebas, dia akan memikirkan Sarah. Tetapi dia tidak berpikir bahwa acara yang mereka ikuti adalah rumah sakit tempat Sarah berada. Saat ini, Qiang dan yang lainnya datang ke rumah sakit. Dokter mengikutinya dan memberi mereka pengetahuan, dan menceritakan sebuah kasus penyakit leukemia. Beberapa waktu yang lalu, seorang anak laki-laki sakit, tetapi dia hanya memiliki orang tua tunggal, dan ibunya tidak mampu membayar biaya operasi yang tinggi. Tapi di saat-saat terakhir, dia mengeluarkan uang yang banyak untuk menyelamatkan nyawa putranya. Dan ibunya berada di sana. Qiang melihat ke arah itu, dan melihat wanita yang dia pikirkan siang dan malam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Qiang tiba-tiba menemukan punggung wanita di depannya. Begitu wanita itu menoleh, Qiang benar-benar jatuh sepenuhnya, ketika dia tahu bahwa wanita itu sedang mencari pekerjaan. Dia bahkan mewawancarainya secara langsung. Dia meminta resume wanita itu, dan menanyakan apakah wanita tersebut lajang atau tidak. Karena Qiang merasa wanita yang sudah berkeluarga, tidak memiliki tenaga untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Agar berhasil mendapatkan pekerjaan, Sarah menyembunyikan bahwa dia adalah seorang ibu tunggal. Setelah melihat resume yang biasa-biasa saja, Qiang memberi Sarah sebuah pekerjaan. Sarah menceritakan kabar baik itu kepada sahabatnya. Tepat ketika keduanya bahagia, panggilan telepon menginterupsi mereka. Ternyata putranya sakit. Dokter memberitahunya bahwa mengobati leukemia adalah perjuangan yang panjang. Kecuali dia menerima transplantasi yang cocok. Sebelum itu, kamu harus merawatnya dengan sepenuh hati. Untuk merawat putranya dengan nyaman, dia tinggal di rumah sakit setiap malam, dan bergegas untuk bekerja di siang hari. Tetapi jarak antara keduanya terlalu jauh. Dan saat ada kemacetan lalu lintas, Sarah harus meninggalkan mobilnya dan lari. Ketika dia tiba di perusahaan, Qiang telah menunggu selama setengah jam.
Dan saat dia mendengar Sarah berkata bahwa itu karena kemacetan lalu lintas, dia merasa sangat kesal dan berkata, "Semua orang terjebak tapi kamu terlambat." Kemudian meminta Sarah mengeluarkan laporannya dengan cepat. Sarah sadar diri dan bergegas mengobrak-abrik isi tasnya. Tapi dia tidak bisa menemukan flash disk untuk menyimpan laporan tersebut. Qiang semakin tidak sabar. Rekan kerjanya juga melihat saat Sarah dipermalukan. Seorang pria masuk dengan flash disk sambil seringai. Ternyata 2 menit yang lalu, Sarah berlari ke perusahaan dengan tergesa-gesa, dan tanpa sengaja menabrak pria itu. Tanpa sepengetahuan Sarah, pria di depannya adalah seorang pria yang jauh lebih kuat. Melihat Sarah bergegas masuk, pria itu mau tidak mau mengambil flash disk yang tertinggal. Dia pikir jika Sarah lucu. Dan dengan flash disk itu, Sarah juga berhasil mempresentasikan laporannya. Setelah rapat selesai, pria itu melangkah maju dan memuji Sarah karena bersikap profesional. Dia mengundangnya untuk minum kopi bersama saat dia bebas. Ini membuat Qiang sangat kesal. Jadi dia langsung meminum sebotol Chen Nianlao, dan memberitahu De Biao untuk memperhatikan citra bosnya. Tapi De Biao memiliki citra yang sangat bagus. Dia pantas mendapatkannya karena mengalahkan bujangan berusia 30 tahun. Saat ini, Sarah juga kembali ke rumah sakit. Dokter tampak serius, dan mengatakan kepadanya bahwa pendonor transplantasi sumsum tulang telah ditemukan. Sarah tersenyum dengan bahagia. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Karena saat melihat dokter yang serius, dia mengira itu adalah berita buruk. Namun perkataan dokter berikutnya membuat Sarah putus asa. Sarah keluar dengan bingung untuk mengumpulkan $300.000. Dia meminjamnya dari kerabat dan teman. Tetapi itu masih kurang. Dengan enggan, dia datang ke rumah ayah mertuanya. Tetapi ayah mertua membiarkannya pergi sejauh mungkin. Karena dia menyalahkan Sarah atas kematian putranya. Memegang harapan terakhir, dia masuk ke kantor Qiang. Setelah Qiang mendengar itu adalah uang muka gaji, dia langsung setuju. Bukankah itu hanya uang? Tapi setelah mendengar jika uang itu senilai $300.000, Qiang ragu-ragu. Lagi pula, Sarah baru saja mulai bekerja, dan sangat tidak masuk akal jika memberinya gaji 10 tahun dalam 1 bulan. Tepat ketika Sarah sudah putus asa dan hendak pergi, Qiang menghentikannya. Setelah mendengar perkataannya, Sarah merasa marah. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dengan marah. Begitu Sarah pergi, Qiang menunjukkan senyum penuh arti. Begitu Sarah turun, dia mendapat telepon dari rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa jika dia tidak membayar biaya operasi dalam 2 hari, dia harus memberikan sumsum tulangnya kepada orang lain. Pada saat ini, Sarah benar-benar panik, dan setiap orang yang dapat meminjamkan uang telah dipinjam olehnya. Tetapi uang itu sangat jauh dengan biaya operasinya. Sarah putus asa. Jadi dia hanya bisa naik lagi untuk mencari Qiang. Malam harinya, keduanya tiba di hotel yang telah disepakati. Melihat Sarah yang cantik, Qiang menatapnya dengan penuh minat. Lalu berkata, "Kamu sangat cantik, tapi sayang sekali." Kemudian keduanya masuk ke kamar. Qiang berjalan di belakang Sarah, tanpa menyembunyikan napasnya. Pada hari pertamanya bekerja, dia begadang semalaman dengan bosnya. Hanya karena pihak lain berjanji akan memberinya $300.000. Walaupun enggan, tapi untuk biaya operasi putranya, dia hanya bisa memperlakukan dirinya sebagai komoditas dengan harga yang jelas. Setelah semuanya selesai, dia berpakaian. Dia mengambil uang yang disiapkan oleh bos dan meninggalkan hotel. Tapi ternyata bos hanya berpura-pura tidur. Dia melihat Sarah yang pergi. Matanya penuh kekecewaan. Benar saja, seorang wanita tidak berharga demi uang dan harga diri. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa begitu Sarah mendapatkan uangnya, dia bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia tidak bisa menahannya lagi dan menangis terseduh-seduh. Untungnya, operasi putranya berjalan lancar, agar putranya pulih secepat mungkin. Dia tinggal di bangsal untuk merawatnya sepanjang waktu, dan bekerja keras sepanjang hari. Hanya ketika dia begitu sibuk setiap hari, barulah dia tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya dengan begitu dia bisa melupakan kejadian malam itu. Mengandalkan kemampuan profesionalnya, dia dengan cepat menjadi elit perusahaan. Hanya Qiang yang memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa. Sejak malam itu,
sikap Qiang terhadapnya telah berubah. Dan jika dia terlambat 1 menit, dia akan terkena omelan. Dan itu membuatnya tak tertahankan. Jadi dia bisa segera pergi. Dia hanya bisa menderita dalam diam. Sarah tidak mengerti mengapa Qiang terus mempermalukannya. Tanpa diduga, Qiang menemuinya keesokan harinya, dan memintanya untuk menemaninya ke restoran untuk bertemu klien. Tapi ketika sampai di restoran, Sarah sangat terkejut. Ini adalah hotel tempat kejadian malam itu. Ini membuat Sarah marah, dan mengira Qiang melakukannya dengan sengaja. Tapi Qiang menjelaskan jika tempat ini adalah pilihan klien. Dia tidak tahu sebelumnya. Sarah tanpa ekspresi dan tidak mau mendengar penjelasannya. Di meja makan, dia menemukan Sarah melihat ponselnya sepanjang waktu. Dia curiga Sarah sedang mengobrol dengan seorang pria. Detik berikutnya, Sarah izin untuk pergi ke kamar mandi. Dia melakukan panggilan telepon, dan Qiang berpura-pura menjawab telepon dan mengikutinya. Faktanya, Sarah sedang berbicara dengan putranya di telepon saat ini. Ketika Qiang mendengar Sarah mengucapkan kata-kata yang ambigu, itu membuat Qiang cemburu, dan dia semakin yakin bahwa Sarah sedang jatuh cinta. Ketika dia kembali ke restoran, klien mengatakan bahwa dia memerlukan 1 bulan untuk menyelesaikan rencananya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qiang langsung mengatakan bahwa 1 minggu sudah cukup. Karena hanya dengan cara ini, Sarah tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Malam itu, Qiang dan De Biao pergi ke bar untuk mabuk. Sekilas De Biao tahu bahwa saudaranya itu sedang jatuh cinta. Qiang mengatakan bahwa wanita itu mendekatinya hanya untuk uang. De Biao tidak setuju, dan berkata, seolah-olah pria tidak menyukai uang. Kemudian De Biao menceritakan pengalamannya. Hanya 5 kata yaitu lama bercinta. Keesokan harinya, Qiang menemui Sarah. Dan setelah sekian lama, dia mengatakan sesuatu kepadanya. Dia bermain dengan bos sepanjang malam pada hari pertama kerja. Hanya untuk $300.000 saja. Dan membuat bos berpikir bahwa Sarah mendekatinya karena menginginkan uang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada acara amal anak-anak, dia mendengar dokter mengatakan bahwa belum lama ini, ada seorang ibu tunggal yang mengumpulkan uang untuk menyelamatkan leukemia putranya. Ibu tunggal itu adalah Sarah. Pada saat ini, Qiang juga mengerti segalanya. Tapi saat dia memikirkan perilakunya sebelumnya, dia merasa sangat tidak tahu malu untuk berhadapan dengan Sarah. Sarah juga sangat terkejut melihat Qiang ada di sini. Tetapi dia segera bangun dan pergi keluar. Karena hanya dengan melihatnya, itu mengingatkannya pada malam saat dia dipermalukan. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, dia akhirnya tidak bisa menahan semua keluhan dan kepahitan yang membuncah di hatinya. Saat ini, Qiang juga keluar. Melihat Sarah yang menangis, dia sangat ingin mendekat untuk menghiburnya. Tetapi dia benar-benar tidak memiliki keberanian. Jadi dia berbalik dan pergi. Saat ini, De Biao juga mengerti apa yang dilakukan Qiang. Itu membuatnya bersimpati dengan apa yang terjadi pada Sarah. Dia ingin melihatnya, tapi dia tidak menemukan Sarah di ruangan putranya. Dia hanya melihat putranya yang tampan. Kemudian dia bergegas kembali ke perusahaan dan bertanya kepada Qiang, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Reaksi pertama untuk melakukan hal semacam ini adalah melarikan diri. Apakah kamu pria? Kata-kata ini tidak diragukan lagi menaburkan garam di luka Qiang. Dan akhirnya dia berkata dengan keras. Setiap perkataan De Biao mengenai hatinya. Dia memutuskan untuk menemui Sarah dan menjelaskan situasinya. Saat dia sampai di rumah Sarah, dia memutuskan untuk meneleponnya lebih dulu. Saat Sarah melihat telepon dari Qiang, dia langsung menutup teleponnya. Jadi dia naik dan mengetuk pintu. Begitu Sarah melihat Qiang, dia terkejut selama 1 detik dan akan menutup pintu. Qiang buru-buru menghentikannya, dan kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku tidak mengetahui bahwa kamu meminjam uang untuk menyelamatkan putramu. Dan aku pasti tidak akan mengajukan permintaan itu. Jadi mengapa kamu tidak menjelaskan situasinya kepadaku? Mendengar hal tersebut, Sarah sangat marah. Keesokan harinya, saat Qiang tiba di perusahaan, dia menerima surat pengunduran diri dari Sarah untuk menyelamatkan putranya yang menderita leukemia. Wanita itu bermain dengan bos sepanjang malam. Sejak malam itu, bos jatuh cinta sepenuhnya kepadanya. Dia harus berenang bola bali 300 kali di kolam setiap harinya untuk menenangkan hatinya yang gelisah.
Ketika dia mengetahui bahwa Sarah akan mengundurkan diri, dia segera mengambil surat pengunduran diri untuk mencari Sarah dan berkata, "Proyek besar di Dubai adalah tanggung jawabmu. Apakah kamu ingin pergi sebelum proyek ini selesai? Aku tidak akan menyetujui pengunduran dirimu." Tapi Sarah bersikeras untuk pergi. Saat ini, Qiang meminta semua karyawan untuk keluar. Dan ketika semua orang pergi, dia berjalan ke arah Sarah. Lalu berkata dengan nada memohon, "Kamu tidak bisa mencampurkan pekerjaan dan kehidupanmu. Itu hanyalah kejadian satu malam." Setelah selesai berbicara, Sarah berbalik dan pergi, hanya menyisakan Qiang dengan wajah tak berdaya. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan De Biao. Lalu dia berkata, "Qiang tidak setuju dengan pengunduran diriku." Melihat bagaimana De Biao memperlakukan Sarah, Qiang merasa sangat kesal. De Biao mengundang Sarah ke kantornya, dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pendengar. Biarkan Sarah mengungkapkan semua masalah di dalam hatinya. Begitu Sarah mendengarnya, dia tahu apa yang direncanakan De Biao. De Biao tidak punya pilihan selain membiarkan Sarah keluar. Saat ini, sepasang kakak beradik dipisahkan oleh tembok. Keduanya melihat Sarah keluar dari perusahaan. Dan sekarang dia tidak punya pekerjaan untuk biaya pengobatan putranya. Sarah harus segera mencari pekerjaan. Tetapi dia tidak menyangka begitu sampai di rumah, dia mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan Sarah diminta untuk pergi bekerja. Ini membuat Sarah sangat senang. Dan dia menceritakan hal ini kepada sahabatnya. Tetapi sahabatnya mengatakan bahwa dia hanya mewawancarai 2 perusahaan hari ini. Bahkan dia menerima telepon lebih dari selusin perusahaan. Bukankah itu aneh? Jelas ada yang mengaturnya. Di hari pertama dia bekerja, dia bermain dengan bosnya sepanjang malam. Dan mereka sepakat bahwa Sarah hanya melakukan ini untuk uang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bosnya akan jatuh cinta sepenuhnya padanya. Untuk melihatnya lebih sering, Qiang berjaga di depan pintu rumah Sarah selama 2 hari 2 malam. Ketika dia mengetahui bahwa Sarah sedang mencari pekerjaan, Qiang segera membantunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah Sarah mengetahuinya, dia langsung pergi ke Qiang dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam hidupnya di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan sekotak uang. Sejak saat itu, Sarah berharap tidak bertemu lagi dengan Qiang. Hari ini, Sarah diundang oleh De Biao. Meskipun Sarah sangat muak dengan Qiang, tetapi dia merasa senang dengan De Biao yang telah membantunya beberapa kali. Sarah mengira De Biao ada di sini untuk membujuknya agar kembali ke perusahaan. Tetapi dia tidak menyangka saat De Biao berkata bahwa perhiasan yang dia rancang sebelumnya memenangkan penghargaan. Dia ingin Sarah pergi ke acara penghargaan besok. Melihat usahanya yang berhasil, Sarah sangat senang dan menyetujuinya. Keesokan harinya, De Biao datang ke rumah Sarah lebih awal. Dia melihat bahwa Sarah mengenakan gaun panjang. Sarah begitu cantik. De Biao tidak bisa menahan perasaan senang saat melihatnya. Saat mereka tiba di pesta, Qiang bergegas dengan tergesa-gesa. Dia langsung pergi ke meja Sarah. Sarah juga tahu bahwa Qiang akan ada di sana sebelum dia datang. Tetapi Sarah pikir dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi Qiang tidak berpikir demikian. Begitu dia melihat putra Sarah, dia memulai percakapan. Dan ketika Sarah melihat itu, Sarah segera menginterupsinya. Ini adalah awal dari upacara penghargaan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada ratusan orang, pembawa acara akhirnya membiarkan Sarah naik ke panggung. Untuk menerima penghargaan tersebut, Qiang memandangi Sarah yang murah hati, sopan, dan elegan di atas panggung. Begitu Sarah menyelesaikan pidato penerimaannya, semua orang bertepuk tangan. Qiang pergi menemui Sarah. Dia meminta Sarah untuk kembali bekerja di perusahaan. Namun ditolak oleh Sarah. Mengetahui bahwa penolakan Sarah karena alasannya sendiri, Qiang berkata bahwa dia akan keluar dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu. De Biao yang akan menjadi bosmu. Dan karena kamu telah melakukan banyak hal untuk proyek ini, seharusnya aku yang pergi. Kata-kata tulus Qiang akhirnya membuat Sarah melihat ketulusannya. Jadi dia kembali ke perusahaan keesokan harinya. Qiang juga mengumumkan di depan semua orang bahwa dia akan meninggalkan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Tetapi yang membuat Qiang tidak menyangka yaitu kepergiannya menciptakan peluang bagi De Biao.
Ketika Qiang tidak ada di perusahaan, hubungan De Biao dan Sarah semakin dekat setiap harinya. Hari ini, De Biao menemui Qiang dan berkata, "Aku jatuh cinta dengan seorang gadis." Dan berencana untuk mengaku padanya di malam hari. Qiang tidak tahu bahwa gadis itu adalah Sarah. Dan dia berharap De Biao berhasil mengakui cintanya malam ini. Di malam hari, De Biao mengajak Sarah berkencan. Tepat ketika dia hendak mengakui perasaannya. Tanpa diduga, Qiang datang ke tempat itu.